Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di MyRish Official. Sekarang kita akan membahas soal jumlah sudut trigonometri dan persamaan trigonometri. Oke, check it out. Himpunan penyelesaian persamaan cos 2x dikurang 2 cos x sama dengan negatif 1, di mana x-nya itu berada di antara 0 sampai 2pi. Pi bernilai 180. Kalau dikali 2 berarti 360. Yang perlu diingat, itu cos 2x bisa kita rubah kalau dalam bentuk cos menjadi 2 cos kuadrat x dikurang 1. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi 2 cos kuadrat x dikurang 1 berarti kurang 2 cos x sama dengan negatif 1. Dan pindahkan ke sini sehingga 2 cos kuadrat dikurang 1 dikurang 2 cos x ditambah 1 itu sama dengan 0. Karena ini pindah ke sini jadi tambah. Nah, kita susun 2 cos kuadrat x ini kita dikurang 2 cos x negatif 1 ditambah 1 itu 0 sama dengan 0. Karena sama-sama punya cos x bisa kita keluarkan cos x-nya dan ini sama-sama punya 2. 2 cos x tinggal di sini kalau cos x kali berapa hasilnya cos kuadrat kali cos x. Ini 2 cos x-nya sudah keluar. 2 cos x kali berapa hasilnya 2 cos x dikali 1 sama dengan 0. Sehingga 2 cos x sama dengan 0 atau cos x kurang 1 sama dengan 0. Sehingga cos x itu sama dengan 0 dibagi 2. 0 per 2. Atau kalau ini cos x sama dengan 1. Cos x sama dengan 0 dibagi 2 adalah 0. Nah, sekarang kita berpikir untuk cos 0 dulu. Cos x sama dengan 0. Cos berapa yang hasilnya sama dengan 0? Ya, cos yang hasilnya sama dengan 0 adalah cos x sama dengan cos 90. Di x-nya sama dengan 90. 90. Itu pertama. Yang kedua, cos x sama dengan yang 0. 2 306 270 ya. Cos x sama dengan cos 270 juga 0 berarti x-nya juga sama dengan 270. Ini untuk cos x sama dengan 0. Sekarang untuk cos x sama dengan 1, maka cos berapa yang nilainya 1? Cos yang bernilai 1 adalah ketika cos x sama dengan cos 0. Jadi x-nya sama dengan 0. Ini ada lagi nggak? Berarti satu lagi yang bernilai 1 itu cosnya ketika cos x sama dengan 1 itu ketika cos x-nya sama dengan cos 360. Jadi x-nya sama dengan 360. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada 0, ada 0, 0 derajat, setelah itu 90 derajat, setelah itu 270 derajat, dan 360 derajat. 0 derajat kalau kita rubah ke pi, 0 derajat itu kalau kita rubah ke pi, sama dengan 0 per 180 dikali pi. Jadinya 0. Dan 90 derajat, kalau kita rubah ke pi, menjadinya 90 per 180 kali pi. Sama dengan 1 per 2 pi. Atau kita tulis pi per 2. 270, kalau kita rubah menjadi pi, 270 per 180 kali pi. Sama dengan, ini sama-sama dibagi 90, jadinya 27 bagi 90, 3. 180 dibagi 90, 2 pi. Atau kita tulis 3 pi per 2.
360 kita jadikan pi. 360 dibagi 180 kali pi. 360 bagi 180 itu 2, berarti 2 pi. Nah, jadi HP-nya adalah 0, pi per 2, terus 3 pi per 2, dan 2 pi. 0, pi per 2, 3 pi per 2, dan 2 pi. Next, himpunan penyelesaian cos 2x ditambah 7 sin x kurang 4 sama dengan 0. Nah, sekarang cos 2x-nya kita rubah menjadi sin. Jadi kalau cos 2x kalau dirubah jadi sin, dia bentuknya bisa kita rubah jadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Oke, soalnya cos 2x ditambah 7 kali sin x kurang 4 itu sama dengan 0. Nah, ini kita rubah dulu menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat x. 1 kurang 2 sin kuadrat x ditambah 7 kali sin x kurang 4 itu sama dengan 0. Kita susun yang berkuadrat dulu, negatif 2 sin kuadrat x ditambah ini 7 kali sin x, 1 dikurang 4, negatif 3 sama dengan 0. Setelah itu kita kali negatif. Kali negatif supaya di depan ini nggak ada negatif. Jadinya 2 sin kuadrat x kurang 7 sin x ditambah kali negatif jadi 3, positif 3. Nah, sekarang ini kita faktorkan. Hasil faktornya 2 sin x, dan ini supaya menjadi 7 kan 3 ya. 3 itu ada 3 kali 1, supaya menjadi 7 di ujung ini taruh 3-nya. Di sini letakkan satunya. Dan supaya negatif, berarti ini kalau kita kalikan dia hasilnya positif 3. Kalau kita kalikan ini dan ditambah dengan ini hasilnya negatif 7. Yang negatif 6 ditambah negatif 1 negatif 7. Sama dengan 0. Jadinya 2 sin x sama dengan, ini pindah ke sini jadi 1, atau sin x sama dengan, ini pindah ke sini jadi 3. Nah, sin x sama dengan, ini 1 dibagi 2. Atau yang ini sin x sama dengan 3. Sekarang, untuk sin x sama dengan setengah, kita cari nilai x supaya sinnya bernilai setengah, yaitu sin 30. Sama sin 30 itu sama dengan sin setengah. Berarti nilai x-nya adalah sama dengan setengah. Berarti nilai x-nya adalah 30. Setelah itu sin berapa lagi yang setengah? Sin 150. Sin 150 juga setengah. Jadi nilai x-nya adalah 150. Nah, bagaimana untuk hasil yang ini? Sin x sama dengan 3. Sin x itu hasilnya dari 0 sampai 1. Nilai tertinggi adalah 1, 3 tidak ada. Berarti ini tidak punya solusi. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 30 dan 150. Next. Oke, himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat x dikurang 3 cos x ditambah 1 sama dengan 0, dan batasnya di antara 0 sampai 360. Sekarang karena dia sudah dalam bentuk sama-sama cos, dan sudutnya sudah sama-sama 1, ini berbentuk persamaan kuadrat, berarti bisa kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. 2 cos kuadrat x dikurang 3 cos x ditambah 1 itu sama dengan 0. Kita faktorkan, jadinya 2 cos x kali cos x, dan di sininya kurang 1 sama dengan 0. Kenapa kurang 1? Karena negatif 1 kali negatif 1, 1. Dan ini kalau kita apakan,
kali ujung dengan ujung, ini negatif 2 cos, tengah dengan tengah, negatif cos, kalau kita tambahkan jadi ini negatif 3. Oke? Faktornya 2 cos X kurang 1 itu sama dengan 0, atau cos X sama dengan cos X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga ini pindah ke sini jadinya 2 cos X sama dengan 1, cos X-nya sama dengan 1 per 2, 1 dibagi 2. Dan ini cos X sama dengan ini pindah jadinya 1. Nah, sekarang cos berapa yang hasilnya setengah? Untuk setengah ini cosnya cos 60, sama berarti sama dengan setengah. Jadi X-nya sama dengan 60. Ini pertama. Yang kedua, cos yang setengah itu adalah cos 300. Cos 300 juga setengah. Berarti X-nya juga 300. Selanjutnya, yang untuk ini, cos berapa yang hasilnya 1? Cos yang hasilnya 1 adalah cos 0 derajat. Itu sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 0. Dan cos yang satu lagi adalah cos 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 360 derajat. Oke, permasalahannya di sini dia berada besar dari 0 dan kecil dari 360. Berarti yang ini tidak termasuk dan ini tidak termasuk karena dia batasnya lebih dari 0 dan kurang dari 360. Sedangkan ini 0, ya. Jadi HP-nya kalau dalam bentuk angka 60 derajat dan 300 derajat. Nah, ini kita rubah dalam bentuk pi, karena dalam bentuk pi 60 derajat sama dengan 60 per 180 dikali pi. Sama-sama bisa dibagi 60, ini 1, ini jadi 3. Jadi 1 per 3 pi. Atau bisa kita tulis pi per 3. Selanjutnya 300 derajat. Itu adalah 300 per 180 dikali pi. Jadinya sama-sama bisa dibagi 60. Kalau bagi 60 ini jadinya 5, dibagi 60 jadinya 3 pi atau 5 pi per 3. Nah, HP-nya kalau dalam bentuk pi adalah pi per 3, 5 pi per 3. Pi per 3 dan 5 pi per 3. Pi per 3 dan 5 pi per 3. Oke. Pi per 3 dan pi per 3 di sini ada. Berarti ini kita rubah aja per 3 ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang soalnya sin 2x ditambah 2 cos x sama dengan 0. Sin 2x bisa kita rubah menjadi 2 sin x cos x. Sehingga sin 2x ditambah 2 cos x itu sama dengan 0. Sin 2x itu kita rubah menjadi 2 sin x cos x ditambah 2 cos X sama dengan 0. Nah, sama-sama punya cos X, ya, sama-sama punya 2. Ya, berarti keluarkan aja. Sehingga 2 cos X, ini tinggal sin X. Yang ini kan nggak ada lagi, berarti berapa angka tinggal? 1. Tambah 1 sama dengan 0. Sehingga ini sudah dalam bentuk faktor. 2 cos X itu sama dengan 0, atau sin X tambah 1 sama dengan 0. Jadi, cos X-nya sama dengan 0 per 2. Atau, sin X-nya sama dengan, ini pindah jadi negatif 1. Cos X-nya sama dengan 0 dibagi 2, 0 ya. Nah, ini dia. Cos berapa yang hasilnya 0? Cos yang hasilnya 0 adalah cos 90. Berarti cos X sama dengan cos 90. X-nya sama dengan 90. Ini yang pertama. Setelah itu cos berapa lagi yang 0?
cos 360. Jadi cos X-nya sama dengan cos 270. Cos X sama dengan cos 270. Jadi X-nya sama dengan 270. Sekarang yang sin X sama dengan negatif 1 itu juga di sin X sama dengan sin yang bernilai negatif 1 cuma 1, yaitu 270. Jadi X-nya sama dengan 270. Jadi HP-nya adalah 90 dan 270. Oke, 90. 90 itu kalau kita rubah menjadi pi, 90 per 180 dikali pi. Ini sama-sama dibagi 90 jadinya 1, ini 2, 1 per 2 pi. Atau pi per 2. Selanjutnya 270. 270 itu sama dengan 270 per 180. Sama-sama dibagi 90 juga jadinya 3 per ini bagi 2 90 jadinya 2 pi atau 3 pi per 2. Oke, berarti pi per 2 dan 3 pi per 2. Oke, next. Nah, ini sudah dalam bentuk cos, tapi sudut pertama dalam bentuk 2, ini sudut keduanya dalam bentuk 1. Berarti ini harus dirubah menjadi bentuk cos yang memiliki sudut sama dengan ini. Sehingga ini bisa kita rubah yang ini di 2 cos kuadrat X kurang 1. Yang ini ya. Jadi soalnya cos 2X ditambah, ini tambah atau kurang? Iya, tambah cos X sama dengan 0. Nah, ini bisa kita rubah jadi 2 cos kuadrat X kurang 1 ditambah cos X sama dengan 0. Atau kita susun 2 cos kuadrat X ditambah cos X kurang 1 itu sama dengan 0. Faktorkan ini karena sudah sama, berarti 2 cos X ini supaya dia bernilai positif 1, ini ada 1 dan 1, supaya dia bernilai positif 1, negatifnya di sini, positifnya di sini. Karena 1 kali 2, 2 dikurang 1 positif 1 ya, sama dengan 0. Sehingga 2 cos X kurang 1 itu sama dengan 0, yang ini. Atau yang ini, cos X tambah 1 sama dengan 0. 2 cos X itu sama dengan pindah ke sini jadinya positif. 1 cos X-nya sama dengan 1 dibagi 2. Setengah ya. Ini kalau ini cos X sama dengan pindah ke sini jadi negatif 1. Sehingga cos berapa yang bernilai setengah? Nah, dari tadi cos yang bernilai setengah adalah cos 60. Berarti X-nya sama dengan 60 karena cos yang bernilai setengah 60 kan. Setelah itu cos berapa lagi yang bernilai setengah? 300. Berarti 3 X sama dengan 300. Oke, cos berapa yang bernilai negatif 1? Negatif 1 itu berada di 0, 90, 180. Berarti 180. X sama dengan 180. Yang cos yang bernilai negatif 1 itu di 180. Ada lagi. Nah, sekarang karena batasnya dari 0 sampai 180, berarti 300 ini tidak masuk. Jadinya yang masuk 60 dan 180. 60 dan 180. Next. Nah, seperti ini. Juga ini permasalahan di sini cos 2X. Cos 2X kita rubah bisa menjadi 2 cos kuadrat X dikurang 1. Sehingga soal ini kita bisa kita rubah menjadi 2 cos kuadrat X kurang 1 dikurang 2 cos X, dan ini langsung saya pindahkan ke sini. Jadi tambah 1 sama dengan 0. Oke, kita susun. 2 cos kuadrat X ini kurang 2 cos X, dan ini negatif 1 ditambah 1, 0. Sama dengan 0. Dan ini bisa kita faktorkan. Sama-sama punya cos X 2. Berarti bisa kita keluarkan 2 cos X-nya. Di sini jadinya cos X, dan ini tinggal kurang satunya saja. Sama dengan 0. Dan ini 2 cos X sama dengan 0.
Atau cos X sama dengan, kalau pindah ke sini jadi 1. Ini sama dengan ya. Jadi cos X sama dengan 0 dibagi 2, 0. Oke. Nah, cos berapa yang hasilnya 0? Cos 90 ya. Cos 90 kan 0, berarti X-nya sama dengan 90. Cos berapa lagi yang hasilnya 0? 270. Berarti ini X-nya juga 270. Cos 270 juga 0. Dan cos berapa hasilnya 1? Cos yang hasilnya 1 adalah cos 90. Cos 0, berarti X-nya sama dengan 0. Cos berapa lagi yang hasilnya 1? Di 360. X-nya sama dengan 360. Karena batasnya dari 0 sampai 2 pi atau 360, berarti semuanya masuk. Di HP-nya 0. 0 itu kan sama juga 0. Kalau per 180 kali pi, tetap 0 ya. Setelah itu berapa lagi? 90. 90 itu adalah 90 per 180 kali pi. Sama dengan 90 dibagi 2? Ya, 1 per 2 pi. Setelah itu 180 ada nggak? Oh nggak, 270. 270 itu adalah 270 per 180 kali pi. Sama dengan, ini bagi 93, ini bagi 92. Berarti 3 per 2 pi. Dan 360 itu adalah 360 per 180 kali pi. Sama dengan 2 pi. Jadi HP-nya yaitu 0, pi per 2, 3 pi per 2, dan 2 pi. 0, pi per 2, 3 pi per 2, dan 2 pi. Next. Nah, ini bisa kita selesaikan seperti ini. 2 sin X kurang akar 3 itu sama dengan 0. Akar 3-nya pindahkan ke sini, jadi 2 sin X sama dengan akar 3. Sin X sama dengan akar 3 dibagi 2. Atau sin X sama dengan 1 per 2 akar 3. Sekarang sin berapa yang nilainya setengah akar 3? Ya, sin 60. Berarti X-nya sama dengan 60. Sin berapa lagi yang bernilai setengah akar 3? Dikurang kedua juga, yaitu 120. Berarti X-nya sama dengan 120. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita rubah aja. 60 itu merupakan 60 per 180 dikali pi. Oke, sama dengan, ini bagi 60 jadi 1, bagi 60 jadi 3. Pi. Atau pi per 3. Dan 120 itu jadi dibagi 60, bisa kita rubah jadi pi, 120 per 180 kali pi. Sehingga bagi 60 jadi 2, bagi 60 menjadi 3. Berarti bisa kita tulis 2 pi per 3. Sehingga pi per 3 dan 2 pi per 3. Next. Nah, bentuk lain yaitu 2 cos 2x kurang 60 itu sama dengan 1. Jadi sama dibagi 2. Jadi cos 2x kurang 60 itu sama dengan setengah. Cos berapa saja yang setengah? Ya, cos 60 pertama. Cos 2x kurang 60 itu sama dengan cos 60. Jadi 2x kurang 60 itu sama dengan 60. 2x-nya sama dengan, pindah ke sini jadi 120, karena 60 ditambah 6, ini pindah jadi positif, jadi 60 tambah 60. X-nya sama dengan 120 dibagi 2, atau X-nya sama dengan 60. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bernilai 60 itu cosnya bernilai setengah, itu cosnya dikurang ke 4, yaitu cos berapa? 1, 2, 3, 300 ya. Berarti cos 300. Cos 2x kurang 60 itu sama dengan cos 300. Atau 2x kurang 60 itu sama dengan 300.
pindahkan ke sini jadi tambah, berarti 300 tambah 60 jadi 2x sama dengan 360. X-nya sama dengan 360 dibagi 2. Atau X sama dengan 180. Jadi nilai X-nya adalah 60 dan 180. 60 dan 180. Next. Nah, ini kita ubah cos kuadrat X-nya menjadi menggunakan rumus identitas, di mana cos kuadrat X itu sama dengan cos kuadrat X, kalau kita rubah dalam bentuk sin, jadinya 1 kurang sin kuadrat X. Oke, kita buat dulu soalnya. 2 cos kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 4 itu sama dengan 0. Oke, 2 kali cos kuadrat X itu 1 dikurang sin kuadrat X ditambah 5 sin X kurang 4 itu sama dengan 0. Kalikan ini satu persatu, jadinya 2 kurang, kali ini 2 lagi sin kuadrat X tambah 5 sin X kurang 4 itu sama dengan 0. Jadinya negatif 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X, dan ini 2 dikurang 4. Negatif 2 sama dengan 0. Nah, karena di depannya pakai negatif, kita kali negatif semuanya. 2 sin kuadrat X ditambah 5, ini kurang jadinya ya, kurang 5 sin X ditambah 2 sama dengan 0. Karena dikali negatif tambah jadinya ya. Nah, sekarang ini difaktorkan. 2 sin X supaya menjadi 5, berarti di sini harus ada 2. Karena 2 kali 2 4. Di sini 1. Dan karena dia negatif, berarti ini perkalian negatif ya. Negatif 1 kali negatif 2, 2. Kalau ini kalikan negatif 4, negatif 1, negatif 5 ya. Sama dengan 0, berarti 2 sin X kurang 1 sama dengan 0. Atau sin X kurang 2 sama dengan 0. Atau ini 2 sin X sama dengan, pindah ke sini jadi positif 1. Sin X-nya sama dengan 1/2. Yang ini sin X sama dengan 2. Ini tidak ada yang sin X yang bernilai 2. Ini tidak kita perhatikan. Selanjutnya, sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang nilainya setengah? Ya, sin 30 berarti setengah, berarti X-nya 30. Dan sin berapa lagi yang setengah? Ya, sin 150, berarti X-nya sama dengan 150. 30 dan 150. Sekarang yang diketahui, jika tan alfa sama dengan ini dan tan beta ini, alfa dan beta sudut lancip berarti semuanya positif, maka sin alfa kurang beta. Ingat dulu rumus sin alfa kurang beta adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Berarti kita harus tahu sin alfanya berapa, cos alfanya berapa, sin betanya berapa, sin cos betanya berapa ya. Kita punya tan alfa itu sama dengan 1. Yang mana tan itu adalah depan per samping. 1 itu adalah 1/1. Sehingga kita buat sudutnya alfa 1, depannya sampingnya miring adalah 1 dikuadratkan ditambah ini dikuadratkan. Atau sama dengan 1 kuadratkan 1 tambah 1 akar 2. Sehingga ini tadi depan, ini samping. Sehingga sin alfa itu demi depan per miring. Depannya ada angka 1, miringnya ada angka akar 2. Ini miring ya. Dan karena ini siku-sikunya di sini. Cos alfa sama dengan sami. Di depannya ada sampingnya ada 1, miringnya akar 2 juga. 1 per akar 2. Oke. Beta. Beta itu tan beta. Tan beta itu sama dengan 1/3. Berarti di sini depannya 1, sampingnya 3. Ini samping. Sehingga kalau gambarnya ini siku-siku, ini beta, dan ini depan. Depannya ada 1, ini samping ada 3. Kalau ini dikurangan 1 ditambah kurang ini
9, 1 tambah 9 akar 10 ya. Oke, jadi sin beta sama dengan depan per miring, depannya 1, miringnya akar 10. Cos beta samping per miring, berarti sampingnya 3, miringnya akar 10. Sehingga pertanyaan tadi, sin alfa kurang beta, itu rumusnya sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Kita masukkan satu persatu. Sin alfa tadi nilainya 1 per akar 2, 1 per akar 2 dikali cos beta nilainya 3, 3 per akar 10 dikurang cos alfa 1 per akar 2, 1 per akar 2 dikali sin beta 1 per akar 10. Berarti perkalian pecahan atas kali atas 3 per bawah kali bawah, akar 2 kali akar 10, akar 20 dikurang 1 kali 1, 1 juga. Ini akar 2 kali akar 10, akar 20. 3 dikurang 1 berarti 2 ya, 2 per akar 20. Yang rasionalnya akar 20 per akar 20. Rasionalkan langsung 2 akar 20 per akar 20 kali akar 20, 20. Nah, sekarang ini akar 20 ini bisa kita pecah menjadi 4 kali 5. Berarti 2 kali akar 4 kali 5 per 20. Akar 4 adalah 2 kali akar 4, 2 akar 5 per 20. Bisa dibagi menjadi 10, bisa dibagi lagi menjadi 5. Berarti 1 per 5 akar 1 per 5 akar 5. 1 per 5 akar 5. B. Next. Oke, kita tulis soal dulu. Cos 50 derajat ditambah cos 40 derajat per sin 50 derajat ditambah sin 40 derajat, itu bisa kita rubah cosnya adalah 2 cos, sudutnya ditambahkan 50 ditambah 40, 90 dibagi 2, 45. Sudutnya dikurangi 50 dikurang 40, 10 dibagi 2, cos 10. Nah, ini kalau penjumlahan sin itu 2 sin cos, 2 sin sudutnya ditambahkan 50 tambah 40, 90 dibagi 2 jadi 45 juga. Cos sudutnya dikurangi juga, 50 kurang 40, 10 bagi 2 jadi cos ini 5 ya. Ini 5 juga. Nah, cos 5 dengan cos 5 bisa dicoret, 2-nya juga bisa dicoret. Nah, sekarang cos 45 itu bernilai setengah akar 2. Sin 45 juga setengah akar 2. Sama-sama dibagi jadinya 1 ya. Oke, next. Nah, sekarang seperti ini. Sin X-nya X tumpul. Kalau X tumpul, nilai cos X bernilai negatif. Kalau lancip, berarti sin Y bernilai positif ya. Sekarang ini triple Pythagoras 3, 4, 5. Triple Pythagoras selanjutnya 12, 13, dan 5 juga. Oke. Untuk X. Sin X sama dengan 3 per 5. Berarti ini depan miring. Berarti 5 X 3 4. Berarti cos X adalah negatif 4 per 5 karena dia tumpul ya. Kalau ini ditanyanya cos Y, yang diketahui cos Y-nya sama dengan 12 per 13. Jadi sin Y itu adalah triple Pythagorasnya di sini 12, 13, 5. Berarti di sini 5 per 13 juga. Yang ditanya cos X kurang Y. Cos X kurang Y adalah cos X kali cos Y ditambah sin X kali sin
Y. Itu rumusnya cos X negatif 4/5 dikali cos Y 12/13 ditambah sin X 3/5 dikali sin Y 5/13. Sehingga ini negatif 48 ya. Negatif 48/65 ditambah 15/65 sama dengan negatif 33/65. Negatif 33/65. Next. Nah, ini yang diketahui sin alfanya 12/13, alfa beta itu sudut lancip, berarti kalau sin alfanya 12/13, maka cos alfa itu 5/13. Dan kalau cos betanya sama dengan 3/5, triple Pythagoras tadi, sin beta itu adalah 4/5. Oke. Sedangkan ini rumus ditanyanya sin 180 kurang alfa tambah beta. Ingat sudut berelasi kalau dia genap tetap dan berada di kurang kedua, sin itu positif, sama juga pertanyaannya adalah sin alfa tambah beta. Sama dengan ininya aja ya. Sin alfa tambah beta itu rumusnya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfanya 12/13, cos betanya ini 3/5 ditambah cos alfa 5/13 sin beta 4/5. Oke, 12 kali 3 36/65 ditambah 5 kali 4 20/65 sama dengan 56/65. 56/65. Oke, next. Nah, ini penjumlahan sin. Kalau penjumlahan sin, rumusnya 2 sin, sudutnya ditambahkan terlebih dulu. 60 dikurang A, sudut pertama, ditambah 60 tambah A. Dibagi 2. Cos, sudutnya dikurangi 60 tambah A, dikurang 60 kurang A, dibagi 2. Per. Yang ini penjumlahan cos adalah 2 cos. Berarti 2 cos, sudutnya ditambahkan. Berarti 30 ditambah A, ditambah 30 dikurang A, dibagi 2. Setelah itu cos, sudutnya dikurangi. 30 ditambah A, dikurang 30 kurang A, ini tambah ya, per 2. Oke, 60 ditambah 60, 120 bagi 2, 60 lagi. Ini negatif A ditambah A itu 0 ya, berarti ini bisa kita tulis 2 sin 60 tambah 60 tadi 120 bagi 2, 60 lagi. Cos, nah ini 60 dikurang 60, 0. Negatif dikurang negatif berarti negatif 2 negatifnya dibagi 2 lagi, berarti negatif A saja ya. Per ini 2 cos 30 ditambah 30, 60 bagi 2 jadinya 30, A dikurang A 0 ya, berarti cos 30. Cos 30 dikurang 30 habis, 30 ditambah A ditambah A, kurang negatif artinya tambah, berarti A ditambah A, 2A dibagi 2, cos A. Ingat, cos negatif A, alfa, A sama dengan cos A. Sehingga ini sama. 1, ini juga bisa dibagi. Tinggal
sin 60 itu adalah setengah akar 3. Cos 30 adalah setengah akar 3. Sama-sama dibagi, hasilnya 1. D. Next. Diketahui alfa A tambah betanya seperti ini, pi per 3. A tambah B-nya pi per 3. Yang ditanya, dan sin A tambah B-nya ini. Sehingga cos A kurang B. Untuk mencari cos A kurang B, cos A kurang B itu rumusnya adalah cos min sin sin. Berarti cos A cos B ditambah sin A sin B. Berarti cos sin sin. Sin sinnya sudah ada, ininya yang belum ada. Nah, ini kita dapatkan dari sini. Sehingga kalau seandainya kita ganti ini cos, kasih cos A tambah B itu sama dengan cos pi per 3 itu adalah 60, berarti cos 60. Cos A tambah B rumusnya cos A cos B kurang sin A sin B itu sama dengan, ini nilainya adalah setengah. Jadi cos A cos B itu sama dengan, ini nilainya tadi kan seperempat, berarti negatif seperempat ke sini jadinya setengah ditambah 1/4. Jadinya cos A cos B itu sama dengan, jadikan per 4 di sini menjadi 2/4. 2/4, 2 ditambah 1, 3. 3/4. Oke, cos A, cos B-nya sudah ada. Berarti di sini 3/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 1, 4/4 atau sama dengan 1. Next. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya. Oke, bentuk soal yang ini. Ditanyanya sin alfa kurang beta. Sin alfa kurang beta adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Kita lihat pergerakannya dari sini. Oke. Tan alfa kurang tan beta itu sama dengan 1/3. Tan itu adalah sin per cos. Sehingga sin alfa per cos alfa dikurang sin beta per cos beta itu sama dengan 1/3. Nah, ini dikali silang, sin alfa cos kali ke sini jadi sin alfa cos beta dikurang. Ini kali ini berarti cos alfa sin beta per cos alfa cos beta itu sama dengan 1/3. Dan ini nilainya sudah ada 48/65. Sehingga cos alfa ini sin alfa, yang ini cos beta dikurang cos alfa sin beta itu sama dengan 1/3 dikali dengan ini 48/65. Ini 3/48 sama-sama bisa dibagi 16 ya. Jadi ini 16. 16/65. 65. 16/65. Ini sudah. Nah, ini sin 75 bukan sudut istimewa, ini bukan sudut istimewa. Berarti pengurangan sin. Pengurangan sin itu adalah rumusnya 2 cos alfa tambah beta per 2 sin alfa kurang beta per 2. Oke, berarti 2 cos 75 ditambah ini 75 ditambah 65 jadinya 0, 4, 2, 240 ya. 240 dibagi 2 berarti 120 sin, ini dikurangi negatif jadinya ya. 165 dikurang 75 itu 90, berarti negatif dibagi 2 jadi negatif 45. Negatifnya bisa kita taruh ke depan. Negatif 2, nah 120 sin 45. Cos 120 itu bernilai negatif juga, negatif setengah. Negatif setengah kali sin 45 adalah setengah akar 2. Berarti
Ini negatif kali negatif positif, 2 kali 1 2, bagi 2 jadi 1, ini 1, tinggal ini aja setengah akar